Apalagi kalau penyidik dan penuntutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Belum lagi zaman KPK yang lalu itu, yang mana pimpinan KPK suka telepon hakim lalu mengintimidasi hakim. Itu terjadi itu. Saya bisa tunjuk itu batang hidung siapa komisioner KPK yang suka menelpon hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika suatu perkara sedang disidangkan. Tidak lolosnya pegawai KPK yang mengikuti rangkaian tes wawasan kebangsaan mengundang sorotan dari berbagai pihak. Salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos adalah Novel Baswedan. Tersingkirnya beberapa penyidik senior KPK ini dinilai sebagai upaya pelemahan terhadap KPK. Novel Baswedan sendiri mengaku tidak lolosnya penyidik KPK tersebut merupakan upaya lama untuk menyingkirkan orang-orang baik dan berintegritas di tubuh KPK. Novel menuding bahwa upaya pelengseran itu justru dilakukan oleh pimpinan KPK. Di sisi lain, viralnya sebuah video beredar di media sosial yang memperlihatkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiaris atau akrab disapa Edi Hiaris membongkar kebusukan penyidik KPK pada masa lalu. Dilansir terkini.id, video pernyataan Edi Hiaris tersebut dibagikan pengguna Twitter @kolong dan ikut dibagikan pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan. Seperti dilihat pada Jumat 7 Mei 2021. Saya yakin Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiaris SH.M.Hum sangat bertanggung jawab atas pernyataannya. Tweet @kolong. Video itu pun ditujukan netizen tersebut kepada Febri Diansyah yang diketahui getol menolak pemecatan terhadap sejumlah pegawai KPK lantaran tidak lolos uji wawasan kebangsaan. Pesan ini saya tujukan kepada lelaki cengeng, Febriansyah dan begundal-begundal KPK RI yang tidak lulus TWK dan masih berlagak seperti malaikat, tuturnya. Dalam tayangan video tersebut, Edi Hiaris mengungkapkan bahwa hakim-hakim tindak pidana korupsi lebih takut pada penyidik KPK dibanding menegakkan kebenaran dan keadilan. Hakim-hakim tipikor itu lebih takut pada komisi yudisial daripada menegakkan kebenaran dan keadilan. Apalagi kalau penyidik dan penuntutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, ujar Edi. Ia pun menyebut pimpinan KPK di masa lalu suka menelpon dan mengintimidasi para hakim tipikor. Belum lagi zaman KPK yang lalu itu, yang mana pimpinan KPK suka telepon hakim lalu mengintimidasi hakim. Itu terjadi, ungkapnya. Edi Hiaris pun mengaku berani membeberkan siapa-siapa komisioner KPK yang suka menelpon dan mengintimidasi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya bisa tunjuk itu batang hidungnya. Siapa komisioner KPK yang suka menelpon hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika satu perkara sedang disidangkan, tuturnya. Maka dari itu Edi Hiaris menilai bahwa KPK 100% tidak murni menegakkan hukum karena telah melakukan intimidasi dan teror kepada hakim. Sehingga memang 100% dari KPK itu bukan pure persoalan hukum, tapi ada intimidasi, ada teror. Apalagi hakim memeriksa itu punya track record yang buruk. Itu menjadi makanan empuk untuk melakukan intimidasi.
ujarnya. Nah, kembali lagi pada kisah Novel Baswedan selama di KPK. Seperti diposting sindonews.com, banyak prestasi ditoreh oleh pria yang pernah mengalami teror siraman air keras pada tahun 2017 silam. Beragam kasus besar pernah dibongkar pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, 22 Juni 1977 itu. Salah satunya, ia berperan besar melacak pelarian Nunun Nurbati pada kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Tidak hanya melacak, lulusan Akademi Kepolisian 1998 itu juga membawa Nunun Nurbati pulang dari pelariannya ke tanah air. Nunun Nurbati telah dianggap terbukti bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta karena telah melakukan tindak pidana korupsi dengan memberi suap ke sejumlah anggota DPR 1999-2004 terkait pemenangan Miranda S. Gultom sebagai DG SBI 2004. Sepupu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini pun pernah menjadi inisiator dalam membongkar kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. Kasus itu menyeret sejumlah petinggi Polri. Novel juga memimpin penggeledahan markas Korlantas Polri di Cawang, Jakarta Timur pada 30 Juli 2012 serta memeriksa para perwira polisi yang jadi saksi kasus tersebut. Terbongkarnya kasus itu membuat hubungan KPK dengan Polri tegang yang dikenal dengan istilah cicak versus buaya jilid 2. Selain itu, kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games di Palembang tahun 2011 juga pernah ditangani oleh Novel yang masuk KPK pada Januari 2007 saat lembaga anti rasuah itu dipimpin Taufikur Rahman Ruki. Ia menjemput Muhammad Nasaruddin yang lari ke Cartagena, Kolombia. Sedangkan prestasi lainnya yakni mengungkap kasus suap jual beli perkara pilkada yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar saat itu. Dirinya juga pernah menangkap para tersangka kasus suap anggaran Pekan Olahraga Nasional di Riau. Salah satunya adalah Bupati Buol saat itu, Amran Batalipu. Penyidikan kasus suap proyek penyesuaian infrastruktur daerah yang menyeret sejumlah politikus parlemen juga pernah dipimpin Novel. Politikus Partai Amanat Nasional Waode Nurhayati dan Fa Arafik, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar, menjadi beberapa yang terseret dalam kasus itu. Dirinya juga memiliki andil besar serta terlibat sebagai penyidik pengungkapan kasus korupsi pengadaan EKTP tahun 2017. Kasus EKTP itu juga menyeret Setia Novanto yang saat itu menjabat Ketua DPR RI. Novel juga memeriksa Miriam S. Miryani, anggota DPR dari fraksi Hanura saat itu. Di samping itu, Novel juga berada dalam tim yang ikut menangkap tersangka kasus dugaan suap perkara di Mahkamah Agung, Nur Hadi, beserta menantunya, Reski Herbiono, di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan, Senin 1 Juni 2020 malam. Adapun Nur Hadi dan menantunya sempat menjadi buronan KPK sejak pertengahan Februari lalu dalam perkara suap dan gratifikasi di MA senilai 46 miliar rupiah. Korupsi yang dilakukan Edi Prabowo
saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan pun berhasil dibongkar Novel beserta kedua Kasatgas KPK. Edi ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta pada 25 November 2020 usai bertolak dari luar negeri terkait ekspor benih lobster. Diakui atau tidak, Novel Baswedan banyak menorehkan prestasi di KPK hingga pelaku korupsi kelas kakap ditangkap dan diproses hukum. Namun Novel juga harus menerima kenyataan bahwa di negeri ini ada aturan yang menjadi pedoman yang harus dipatuhi. Itulah kenyataan hidup yang tidak bisa dihindari. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.